Terima kasih Pak Mas Egi kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan banggakan Pak Sutopo, Mas Yoga, Mas Balodiwo, Pak Elvia, ya, Mas Teguh, dan semua adik-adik yang sekarang sedang menyelesaikan studi dan kimia IPB. Saya akan awali sedikit dengan memberikan background supaya nanti yang lain. Kalau tadi saya cermati ceritanya Pak Sutopo dan Mas Yoga, beliau senior kita ini keceburnya di LNG di awal. Kalau saya keceburnya LNG di belakang Pak, di penghujung dari perjalanan karir saya kecebur di LNG. Saya mulai karir saya sejak awal 88 di Pelaju, Kilang Pelaju Sumedang. Di sana saya 17 tahun dengan berbagai posisi. Dan kebetulan saya betul mempunyai senior yang sangat progresif waktu itu, Pak Musim Bahar. Jadi waktu saya masuk ke sana, engineer biasanya kan langsung masuk ke proses engineering. Tapi saya langsung dimasukkan ke operasional. Memulai awal karir, saya harus bersama-sama dengan operator. Bagaimana rasanya mengoperasikan mulai pipa, mengoperasikan pompa torak yang sekarang mungkin satu-satunya di dunia masih ada di Sumedang. Waktu berjalan terus dan setiap saat penugasan, nggak tahu tulisan tangan saya ini selalu Allah menempatkan saya di tempat-tempat yang agak mendebarkan. Jadi waktu akhir tahun ke-17 saya dipanggil oleh GM, diminta untuk membantu GM Cilacap, Mas Mokso Haryadi. Saya pikir saatnya pindah dari neraka masuk ke surga. Karena di Pelaju Sungai Turong itu dari komunitinya agak berbahaya. Di sana tusuk-menusuk itu sesuatu yang lumrah. Dan 17 tahun saya di sana, saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri terjadi 2 kali pembunuhan dari anak saya. Jadi waktu saya diperintahkan berangkat ke Cilacap, saya pikir saatnya masuk surga. Baru kira-kira seminggu menikmati rasanya surga Cilacap, dipanggil oleh GM Cilacap. Ternyata Cilacap mendapatkan standar propernya itu adalah black. Standar rendah, hitam. 2 tahun berturut-turut. Kalau tahun ketiganya black juga, maka pimpinan tertingginya kalau diaudit oleh PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, ternyata tidak cukup upaya serius menangani, maka pimpinan tersebut dikenakan klausul melakukan tindak pidana. Waktu saya mendapatkan tugas itu, baru saya mau narik napas lega begitu. Oh, rupanya Allah menempatkan di tempat yang memerlukan perjuangan sendiri. Hal tersebut bisa dilewati kira-kira 2,5 tahun. Saya di bagian produksi. Datang perintah mendadak. Direktur pengolahnya Pak Suroso, begitunya Pak Edi Stianto. Bapak tentunya masih sangat mengingat antara direktur pengolah dan direktur ini duetnya mau dalam arti beliau orang-orang yang sangat kompeten dan itu orang-orang yang sangat keras. Saya mendadak diperintahkan masuk ke Balikpapan. Balikpapan itu kalau untuk kilang pengolahan itu adalah surganya pengolahan. Mungkin Pak Sutopo masih ingat. Ternyata saya masuk ke sana karena di sana sudah ada masalah, ada tindak pidana penyalahgunaan kewenangan, ada operator menjual grup di Lawe-Lawe. Dan saya masuk ke sana untuk membenahi hal tersebut. Mental spiritualnya sedang down karena para pimpinan tertingginya sedang disidik oleh Kejaksaan Agung dan kepolisian. Beres di sana, naik pada posisi manajer kilang, naik lagi pada posisi GM, pindah ke Jakarta. Di Jakarta ketemu dengan Pak Edi. Beliau komisaris, salah satu komisaris Pertamina, dan pada waktu itu direktur pengolahannya Pak Edi Stianto. Dan hampir setiap 2 minggu saya harus menyiapkan presentasi direktur pengolahan, harus presentasi di depan komisaris.
tentang rencana yang dilakukan pengelolaan sebulan ke depan itu apa, terus margin yang bisa dicapai potensinya berapa, terus capaian bulan lalu seperti apa. Itu hampir setiap hari, tidak ada hari yang tidak ada spot jantungnya. Dan kalau saya mentok terpaksa memakai TK Connection, saya kontak Mas Dendi secara pribadi, Mas sebetulnya yang diminta apa? Oh ternyata yang diminta Sintok sebetulnya. Dan itu saya buatkan. Dan itu Pak Kristianto sebagai Direktur Keuangan meminta challenge session yang lebih detail. Saya sampaikan, Pak, materi ini sudah mendapatkan approval dari Mas. Jadi adik-adik sekalian, adik-adik sekalian, connection jurusan adalah connection dan suatu saat itu pasti ada perlukan. Dan Anda punya magic word. Siapapun Anda datangin, ketika Anda sebutkan magic word-nya adalah Mas atau Pak, saya alumni TKID. Insya Allah semua urusan itu selesai. Tapi biasanya agak panjang urusannya kalau minta sponsorship. Namun bukan berarti itu ditolak, ya. Saya teruskan cerita saya. Setelah 25 tahun saya di pengelolaan, suatu saat dipanggil oleh Direktur Pengelolaan Pak Kristianto. Saya ditugaskan masuk ke PT Badan. Dan kembali lagi, ini juga harus saya sampaikan. Ini kelihatannya sekali lagi TK Connection sangat kuat di sini. Belakangan saya ngerti benar, ternyata pindahnya saya ke LNG Badan itu karena strong requirement dari Mas Manan. Betul. Allah berpendapat lain. Pada saat saya masuk ke LNG Badan, ternyata saya duet dengan beliau sebagai presidir, saya sebagai direktur operasi. Beliau di kantor pusat Jakarta, saya di Bontang. Ini masih ada terusannya dengan kaitannya materi ini. LNG Badak di Bontang dikenal sebagai world class company. Standar dan culture kerjanya adalah world class employee. Remunerasinya lebih bagus dibanding Pertamina. Saya pikir Allah kali ini berbaik hati menempatkan saya di tempat yang adem ayem. Tapi setelah 2 bulan, 8 bulan, saya baru ketemu. Ini nanti ada kaitannya. LNG Plant Operation Excellence in the Declining Feed Gas. Ini seorang proses engineer. Ini adalah big bang wake up call menuju tamat. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan kalau kita menghadapi situasi seperti ini? Mari adik-adik ceritanya saya teruskan. Mohon bantuan Pak Nur. Next. Kebiasaan di PT Badak sebelum menyampaikan presentasi kami berikan CQ moment. CQ moment ini adalah pesan tentang safety, health, environment, and quality, di mana itu adalah nilai unggulan yang ada di culture-nya PT Badak. PT Badak kita meraih Platinum CSR Award sejak tahun 2011. Platinum Customer Award, ISO compliant, seluruh ISO series kami sudah compliant. Dan dari Safe Global Solution Pelitonsel Association Internasional benchmark terhadap sekitar 17 atau 27 tadi datanya dari mana perusahaan LNG di dunia, PT Badak almost dari 6 kriteria PT Badak adalah the best one. Dari SMK 3 kami meraih standar gold sejak tahun 2012. Hari ini kami sudah membukukan sekitar 62,8 juta jam kerja aman. PT Badak meraih proper gold 3 kali berturut-turut. Dan PT Badak meraih ISRS 8 level 8. Ini masalah safety dan reliability terbaik di dunia. Berikutnya akan saya sampaikan presentasi saya dalam 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kita lihat sekilas tentang world class profile. Yang kedua adalah tentang LNG profile. Yang ketiga adalah tentang Badak LNG business transformation.
Ini seperti tadi yang disampaikan di paparannya Pak Nanang itu, bahwa world energy trade capacity di dunia ini adalah seperti ini. Saat sekarang yang merah, kuning ini adalah yang tahun 2017. Middle East ini adalah masih yang tertinggi, dan nantinya Australia akan memimpin. Terus ini adalah world floating energy yang tadi dipaparkan oleh Pak Yuda dan diteruskan oleh Pak Anang. Terus, nah ini adalah gas industries are booming. Sementara untuk workforce ini sedang menuju organisasi yang menua, aging workforce. Gap seluruh yang berkompeten di sini adalah generasi baby boomers. Sementara harus digantikan oleh young generation. Ini masalah transfer knowledge dan experience. The young generation workforce, kami sudah melakukan percepatan untuk regenerasi. Namun secepat-cepatnya yang dilakukan itu praktis memerlukan waktu 3 tahun. Namun untuk kompetensi, experience, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Itu adalah sesuatu yang harus diatur. Dan ini kemarin disampaikan di LNG Gubernur. The experiences of operating and maintaining LNG gas plant are very valuable knowledge. We must pass on to our younger generation as well as to LNG workers around the world. Ini adalah kata kunci yang akan kami expose, akan saya expose di presentasi berikut. Terus, ini adalah Bandar LNG at a glance. Kawan-kawan sekalian, adik-adik, mahasiswa tingkat akhir dan punya diri yang saya bagikan. Nanti di dalam presentasi ini tolong diperhatikan, ada yang berubah dari BPD, terutama dari sisi hukum. Nanti kalau pas ketemu hukumnya saya akan sampaikan. Ini adalah katakan di mana PT Badak sudah mencapai sekitar 63 juta jam kerja aman ya, tanpa ada fatality. Dan performa yang luar biasa ini bisa dicapai almost akan mendekati 40 tahun pada tahun 2017. Itu merupakan sinergi dari safety health environment, inovatif, profesionalisme, integritas, dan dignity. Ini kalau disingkat, singkatannya adalah sinergi. Terus, ini adalah PT Badak Energy Overview, di mana establishnya adalah tahun 74. PT Badak ini merupakan perseroan terbatas yang unik dan mungkin satu-satunya di dunia. Karena sejak didirikan memegang paradigma adalah non-profit company. Di mana-mana yang namanya PT itu adalah profit company. Inilah dia yang menyebabkan kami kepingin berlari tapi kakinya diikat, tangannya diborgol, ya sehingga tidak memungkinkan. Sementara di satu sisi gasnya makin decline, pekerjanya tidak mungkin dilakukan PHK, sosial cost-nya sangat mahal, sangat tinggi. Bagaimana cara mengatasi ini? Ini dari sisi shareholder, Pertamina adalah pemegang mayoritas saham 55%, Vaiko 20%. Ini dulu namanya Havco. Jilgo ini cabang yang pembeli dari Gubernur LNG 15%, dan total sahamnya 10%. Itu dari sisi saham kepemilikan perusahaan. Namun dari sisi gas producer kembali, total yang sahamnya hanya 10%, ternyata 82% feed gas yang masuk ke kilang LNG Badak berasal dari sini. Vaiko 15% dan Chevron 3%. Seluruh operasinya adalah at cost. Ini lokasinya, PT Badak ada di Kalimantan Timur, kantor pusatnya di Jakarta, backside-nya di kota. Ini adalah pandangan dari udara, ada 8 train ABCD, EFDH, ada 2 komplek utilitas. Jadi train ABCD dan utilitas 1, ini kami sebut modul 1, dan train EFDH dan utilitas 2 ini kami sebut modul 2.
Total kapasitas desainnya adalah 22,5 juta ton per tahun, LPG-nya 1,2 juta ton per tahun. Proses tanknya ada 8, LNG tanknya 6, LPG tanknya 5, ada 3 floating dock, ada 15 power generator, ada 21 boiler. Boiler ini besar-besar, seluruhnya memakai gas, biogas. Yang terkecil adalah sekitar 225 ton, yang terbesar 375 ton. Kalau saya bandingkan dengan kapasitas kilang di Balikpapan, refinery nomor 5, itu mereka memakai steam per jamnya adalah sekitar 360 ton. Boilernya totalnya ada 6. Sementara kalau PT Badan mungkin cukup dioperasikan 2 boiler yang kecil selesai. Sementara di sini boilernya ada 21. Kilang LNG Badan ini kami mengucapkan terima kasih kepada para founder. Mendesainnya sangat-sangat benar, desainnya sangat-sangat bagus, konfigurasinya kalau kami bandingkan dengan yang lain, ini adalah konfigurasi yang sangat-sangat enak untuk bekerja. Namun seluruh kenikmatan itu ternyata menyimpan bom waktu. Apa itu bom waktu? Pekerjanya sejak direkrut, mereka membayangkan bekerja di tempat perusahaan yang kelas dunia. Yang kedua, remunerasinya sangat baik. Yang ketiga, pemeliharaan dari perusahaan kepada seluruh pekerjanya itu ngalang-ngalangin Pertamina. Saya bisa mengatakan demikian karena 25 tahun saya di Pertamina. Saya menjelajah dari Lagi Sumogro, ke Jelajah, ke Balikpapan. Begitu saya masuk ke Badan, ternyata seluruh standar yang PT Badan luar biasa bagusnya. Ini yang saya bilang bahwa secara mental mereka tidak siap kalau dalam waktu dekat akan dibalik. Dari tahun ke tahun mereka dilindungi oleh perjanjian kerja bersama. Mas Lalang dengan saya sama-sama membuka lembaga-lembaga. Itu PKB terbaik di dunia. Tidak ada PKB sendiri. Ya. Saya bekerja di Pertamina. Ada bahwa saya ataupun teman mendapat berita orang tuanya sakit keras. Itu kita memberikan izin, ya, potong cuti Pak. Di PT Badan tidak cuma itu, di BKB-nya di cover tiket pesawat pulang pergi ditanggung perusahaan untuk orang tua sakit keras. Nggak ada tuh di perusahaan lain. Nah ini di tahun 2022, di tahun 2027 akan merupakan ending dari story-nya PT Badan. Kalau sekarang tahun 2014 ke tahun 2027 itu tinggal 13 tahun. Bagaimana mempersiapkan? Ini dari waktu ke waktu, dimulai dari pembangunan train demi train. Puncaknya adalah tahun 99, ya. Tahun 2001 ini adalah puncak produksi, dan setelah tahun 2001 lain seperti ini. Dan ini train demi train kapasitasnya menjadi seperti ini. Dan setelah tahun 2001 dengan peak production dari tahun ke tahun turun, dan di tahun 2014 praktis hanya menjadi sekitar 42% dari desain. Yang merah ini adalah idle capacity. Hari ini dari 8 train saya hanya mengoperasikan sekitar 4 train. Full load 4 train, kalau 5 train itu dengan load kira-kira sekitar 40%, 70%. Ini yang hijau, ini adalah gas yang masuk ke PT Badan. Sedangkan yang merah, ini adalah gas yang untuk ke domestik, PKT, Pupuk Kalimantan Timur. Adik-adik sekalian lihat, kalau tahun 2027 tadi yang saya bilang, ini kira-kira hanya 1 train. PT Alun dari 6 train, kita akan menyaksikan kira-kira tentatif bulan Oktober ya pada 2014 ini PT Alun akan mengakhiri operasinya. Train yang terakhir akan dimatikan
dan PT Arun akan berubah menjadi Arun Regas. Apa yang terjadi dengan PT Arun, cepat atau lambat, akan terjadi dengan PT Badak. Kalau top gubernur tidak melakukan upaya yang cukup signifikan, maka sejarah yang terjadi di PT Arun pada tahun 2027 juga pasti akan terjadi dengan PT Badak. Pertanyaannya, kalau tidak ingin mengulang apa yang terjadi di Arun, maka PT Badak top manajemennya harus sampai mengharapkan gasnya naik. Itu adalah sesuatu yang secara profesional kita bisa memperkirakan itu suatu hal yang tidak mungkin. Mengharapkan bahwa akan muncul cadangan gas yang luar biasa besar, kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak seperti itu, mungkin saja terjadi. Tapi kalau kita bicara secara profesional, itu rasanya juga tidak mungkin. Sekarang the big question mark is bagaimana pekerja yang sudah bekerja dengan nyaman, mereka bisa di-maintain profesionalismenya, di-maintain spirit of fight-nya untuk menyongsong masa depan, tapi sementara gasnya dulu. Kata kuncinya adalah hanya satu, PT Badak harus berubah dari operation company menjadi services company. Untuk itu saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi pada Pak Nanang Luhut. Beliau menginspirasi kita semua, beliau memimpin kami semua bagaimana PT Badak harus bersiap menjadi services company. Adik-adik sekalian, yang berikutnya ini adalah tantangan sebelum kami masuk cerita bagaimana transformasi menjadi services company. Ternyata di tahun 2016, tahun 2017 akan masuk gas-gas baru dari cadangan baru dari sumur dalam, di mana gasnya itu adalah link gas. Dari konfigurasi yang ada di PT Badak ini terlihat, kalau PT Badak mengoperasikannya secara komingel ini adalah seluruh gasnya itu dijadikan masuk ke manifold, mix gas, maka yang terjadi LNG yang keluar, heating value-nya akan turun. Yang kedua, LPG tidak akan keluar lagi. Sejak tahun 2016, LPG tidak akan diproduksi karena LPG-nya dipertahankan untuk mempertahankan heating value, tidak diekstrak sebagai LPG. Tapi dari production sharing kontrak dihitung-hitung lebih menguntungkan kalau LPG-nya tetap keluar, karena LPG harganya lebih mahal. Sehingga pilihannya adalah apakah kita memilih jalur commingle atau memilih jalur segregation. Segregation artinya link gas dari hulu sekali dipisahkan antara link gas dengan rich gas. Jadi ke depan nanti kalau segregation yang dipilih, LNG yang diproduksi PT Badak akan ada dua kualitas. Yang satu adalah LNG rich gas, berasal dari rich gas dengan heating value seperti sekarang, jumlahnya akan ekstrim turun. Akan ada LNG link gas, dari link gas, heating value-nya akan turun dibanding sekarang, dan LPG-nya oke. Tapi kalau memakai yang ini, LPG-nya keluar, tapi kalau yang commingle, LPG-nya tidak keluar. Ini kami sedang melakukan kajian, prefit-nya dilakukan oleh engineer PT Badak, sedangkan fit dan berikutnya akan dikerjakan dengan bantuan ekspert dari luar. Teman-teman sekalian coba dilihat di sini. Kalau kami memakai jalur commingle, maka di tahun 2015 tahun depan jumlah pekerjanya akan turun. Sekarang masih sekitar 1048, akan turun menjadi 983. Tapi kalau memakai segregation, justru akan naik menjadi 1133. Namun apapun ceritanya, pada tahun 2027 ini hanya akan menjadi satu train dan total pekerjaannya hanya 383. Ini kalau dilihat dari tahun ke tahun, dari tahun 77 Pak Sutopo Lari Permawati menginvestasi Badak, sampai tahun 2000 adalah development era,
2000 sampai 2006 adalah disebut golden era, ini masa kejayaan LNG Badak. 2006-2008 ini adalah mempertahankan sustainable era. 2008 sampai 2014 sekarang ini kami berada pada innovation era. Tahun 2014 ke atas PT Badak harus melakukan bisnis diversification. PT Badak mempunyai pengalaman mengoperasikan LNG 37 tahun, mempunyai pengalaman world class people culture, dan ini harus dipertahankan pada saat di situasi declining gas situation. PT Badak harus bertransformasi menjadi going concern company dengan memaintain the legacy of world class expertise and professionalism in the energy industry. Ini adalah selintas dari pengalaman-pengalaman kelas dunia tadi dari PT Badak. Seperti janji saya, sedikit saya terangkan. Mulai 1 Januari simbolnya PT Badak berubah. Kalau diperhatikan, di dalam ini ada tulisan LNG yang lama, tapi di simbol yang baru LNG-nya tidak ada di dalam, menjadi Badak. Dan sebutannya dalam surat menyurat kami tidak mengatakan PT Badak LNG, tapi kita menyebutnya, kami menyebutnya dengan Badak LNG. Seperti Malaysia LNG, Brunei LNG. Ini adalah World Achievement. Ya. Ini adalah hal yang diperoleh, penghargaan yang diperoleh. Ini adalah dari studinya benchmark dari Thomson tadi. Daripada almost the highest level. Ini adalah dari award yang diperoleh. Dan PT Badak mulai 1 Januari kemarin kami secara agresif merubah energi memakai green energy, dan perkantoran utama Pak Yuda kami lakukan kantor utama di kota, penerangannya sudah tidak memakai listrik dari fosil, kami memakai solar source. Surya. Oh, bukan solar diesel, Pak. Solar source, matahari. Ya. Ini adalah sekarang, dan ini sudah dimulai di era pendahuluan. PT Badak sudah dikenal di dunia melakukan O&M services. PT Badak hari-hari ini kami menjadi pusat pelatihan menjadi learning center, dan PT Badak juga melakukan Badak Technical Service. Ini adalah customer kami. Saya akan tampilkan kata-kata, tapi bukan bermaksud menunjukkan. Jadi setelah saya tampilkan kira-kira 5 detik, saya akan lewatkan. Jadi tolong diperhatikan baik-baik sudah. Ini adalah customer kami yang sekarang sedang kami latih atau memberikan servisnya. Dan ke depan, kira-kira 1 bulan yang lalu, PT Badak dimotori Pak Naran sebagai presiden mendapatkan approval dari BUD Pertamina, seluruh BUD Pertamina memberikan approval. PT Badak dan Pertamina mempunyai joint venture yang disebut sebagai PT PBA Solutions. Ini terjemahan dari Pak Naran itu. Dia selalu mengatakan Pamu Gada. Awalnya saya juga tanya-tanya apa Pamu Gada. Pamu Gada ternyata itu bahasanya Betawi. Apa lu mau gua ada? Apapun yang diperlukan berkaitan dengan energi, PT Badak mampu mengerjakannya. Dan itulah dia PBA ini singkatannya. P-nya adalah Patra. BUD Pertamina tidak menginginkan nama Pertamina diekspos, jadi namanya Patra. B-nya adalah Badak, A-nya adalah Arun. Jadi Pak Nanang ini masih mempunyai DNA chemistry, ya, karena beliau dulu lahir di sana. Dan memang betul kompetensi dari kawan-kawan Arun juga sebaiknya jangan konflik dulu. Nah, solusinya ini adalah Pamu Gada. Apa lu mau buat? Bapak sebagai masukan, kawan sebagai masukan. Hari ini ada 24 pekerja PT Badak yang bekerja di Angola LNG.
mulai dari level senior manager, foreman, panelman, operator, technician, dan mereka mempunyai remunerasi sangat-sangat bagus. PT Badak di tahun 2014 ini mempunyai sekitar 6 klien, baik itu dari Mozambik, dari Angola, dan sebagainya. Dan mereka belajar di PT Badak 1 tahun sampai 1,5 tahun. Semuanya ini mendatangkan revenue yang tidak sedikit. Tapi ternyata PT Badak tidak bisa dan tidak boleh secara legal memakai revenue tersebut karena namanya adalah non-profit company. PT Badak dikenal di luar negeri sana, dan tadi customer-nya sudah saya sampaikan. Mereka tetap meminta servisnya PT Badak, tapi kalau PT Badak tidak keluar dari sungkup non-profit company itu, maka PT Badak tidak bisa bergerak. Itulah dia yang dimotori oleh Presiden Pak Nana. PT Badak akan segera melonsing, jadi sekarang tinggal finalisasi dari aspek legal. Dan begitu ini nanti sudah secara legal bisa beroperasi, seluruh bisnisnya PT Badak yang dilakukan di luar negeri akan dilakukan oleh PT BBA Solution. Dan saat sekarang PT Badak membantu di Doni Senor, PT Badak membantu di Impact, PT Badak membantu di CUB Senor, dan ke depan ONM-nya dan technical service-nya akan bisa diteruskan memakai wadah PT BBA Solution. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik, ada juga berita membahagiakan, tapi sekaligus membuat saya deg-degan. Pemerintah melalui mass media sudah mengumumkan bahwa new refinery akan dibangun di Bontang. Yang membuat saya deg-degan adalah pasti standar remunerasinya tidak sebaik PT Badak. Bagaimana kita mengelola dua entitas yang standarnya berbeda? Sementara di satu sisi PT Badak feed gasnya lain dan infrastrukturnya terutama utilitiesnya akan dipakai sebagai backbone untuk new refinery. Di sini memerlukan ramuan resep tersendiri, dan kami bersama Pak Nana Muntung masih mematangkan strateginya bagaimana yang bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada audiens, bahwa dari apa yang kita pelajari, pada akhirnya seluruhnya berpulang kepada hati nurani. Kalau kita kepingin bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas, maka seluruhnya sudah kami lakukan. Namun ada satu, apakah Allah memberikan talenta kepada kita seluruhnya hanya selesai dengan kami memasuki masa buatan karir? Ini yang selalu ditekankan oleh top management. Bagaimana pada saat kita meninggalkan panggung minyak dan gas ini, kita meninggalkan legacy. Adik-adik sekalian, kami akan mentransformasikan proses bisnis dari operation company menjadi services company, dan pada waktunya nanti adik-adik akan menerima tongkat estafet. Tolong di dalam mengejar kelulusan jangan hanya mengejar prestasi yang baik, tapi yang terakhir saya sisihkan bagaimana Anda mempunyai rasa kebanggaan kalau Anda bisa mengemban amanah itu dengan baik. Dan itu jaminannya, kata Pak Hengki Pasir, itu jaminannya adalah surganya Allah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.